Aku resmi jadi WNI. Pernah nggak sih kalian dengar komentar pedas netizen yang bilang kalau ada bule tinggal di Indonesia itu cuma karena nggak laku di negaranya sendiri? Nah, hari ini aku mau cerita tentang Maria Goryakin, seorang kreator asal Rusia yang baru saja membungkam semua omongan miring itu dengan cara yang paling elegan. Setelah penantian panjang selama kurang lebih 2 tahun, Maria akhirnya resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Perjalanannya jujur nggak mudah sama sekali. Dia harus melewati proses administrasi yang rumit sampai-sampai sempat mengalami stres berat dan sering menangis. Saking beratnya tekanan mental yang dia rasakan, Maria sampai memutuskan untuk belajar yoga demi menjaga kewarasannya di tengah ketidakadilan yang dia temui selama proses hukum tersebut. Aku resmi jadi WNI. Jujur aku masih nggak percaya. Tadi barusan dapat notifikasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia bahwa aku, Maria Goryakin, diterima sebagai warga negara Indonesia. Jujur ya, perjalanan ini nggak mudah loh selama 2 tahun. Karena ada hal-hal yang menurutku tidak adil dan tidak harus terjadi. You know lah, sampai akhirnya di tengah jalan aku itu nemuin yoga. Bukan karena tren, tapi karena mentalku hancur. Akhirnya semuanya kebayar. Aku bangga banget karena aku jadi WNI dengan cara yang jujur dan sesuai hukum. Semua proses, semua pembayaran hanya ke negara. Tahu nggak, buat aku ini bukan cuma status ya, tapi ini pilihan. Dan aku pilih negara ini maju. Negara aku. Yang bikin salut, Maria membuktikan kalau tuduhan bule nggak laku itu salah besar. Sebelum pindah ke Indonesia, Maria adalah lulusan terbaik dari salah satu universitas top dan termahal di wilayahnya di Rusia. Bayangkan, dia punya IPK sempurna yaitu 5 dari 5, memegang diploma merah, dan bahkan menerima medali penghargaan dari Kementerian Rusia. Dia bahkan sempat menolak tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi di sana demi mengikuti suaminya dan hidup di Indonesia. Pindah ke Indonesia pun bukan berarti langsung hidup enak. Maria mengaku memulai semuanya benar-benar dari nol. Dia sempat tinggal di desa bersama mertua, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak punya teman, bahkan nggak punya uang. Tapi, kecintaannya pada keramahan penduduk, makanan, dan alam Indonesia membuatnya bertahan. Baginya, menjadi WNI bukan sekadar status, tapi sebuah pilihan sadar untuk mengabdi pada negara yang kini dia sebut sebagai negaraku Indonesia. Di Indonesia, hatersku selalu bawa kata-kata ini. Mbak, nggak laku di negaranya sampai jauh-jauh ke Indonesia. Oke, mari kita cari tahu apakah aku beneran nggak laku di Rusia. Foto ini dibuat 1 bulan sebelum aku pindah ke Indonesia. Di situ aku baru lulus dari universitas yang salah satu paling mahal dan top di wilayah itu. Di satu tangan, aku pegang diploma berwarna merah. IPK saya dari 5 tertinggi adalah 5. Bukan 4,8 atau 4,9, beneran paling bagus 5 dari 5. Tangan keduanya aku pegang medal dari Ministry Rusia dan di depan aku mamaku pegang uang hadiah dari kampus. Cuma 2 orang dapat itu, salah satunya aku. Beberapa hari kemudian aku dapat tawaran kerja dengan gaji yang tinggi, tapi semuanya aku tolak. Karena waktu itu aku udah tahu aku bakal pindah ke Indonesia buat nikah sama suamiku sekarang. Guruku bilang, sayang banget orang muda seperti kamu penuh potensi pindah ke negara lain. Oke, aku pindah. Gak bisa kerja, tinggal di desa bareng mertua, gak bisa bahasa, gak punya teman, gak punya keluarga, gak punya duit. Mulai semuanya dari nol, nol banget. Jadi balik ke pertanyaan awal, aku lebih laku di mana? Sebenarnya jawaban itu gak penting. Kadang orang itu suka underestimate orang lain biar gak nyesel sama hidup sendiri. Kalau aku lanjut hidup bahagia kok. Kisah Maria ini mengajarkan kita bahwa menjadi orang Indonesia adalah sebuah kebanggaan yang diperjuangkan dengan kejujuran dan kerja keras. Jadi, masih mau bilang dia nggak laku? Kayaknya kita yang harus belajar dari semangat nasionalismenya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Yeah, I mean, I get it. You know, like she's hot, she's successful, but does she really have to have that kind of attitude? You know what I mean? It's just, I don't know. Alah, jadi simpenan aja belagu. Mister, come here. Eat and drink coffee. Come here. Riz, dari mana Riz? Ya Emre. Aku habis pulang kerja. Oh, capek Kang? Capek banget. Capek banget ya. Capek banget. Riz, kamu tahu nggak? Apa? Ini loh, di sini ada rumah kuning Bang. Aha. Ini ada janda.
Janda? Iya, janda dong. Rumahku nih, tuh. Iya. Hah? Kemarin Mas Agus sama janda flirting di pasar dong. Ini. Serius ya, Bre? Iya, serius. Emang anjing lu, Mas Iya, Agus? gak jelas. Gue cari yang paling pedas makanan di Indonesia. Bang, saya kuat pedas. Ayo aku mau yang paling pedas bakso, tapi jangan terlalu kuat ya, karena saya masih punya masa depan, oke? Di Indonesia, lebih pedas itu bukan makanan, teman-teman. Ini ujian hidup. Ya sendiri. Saya bilang stop, oke? Tambah, lagi, terus, boleh, terus, stop. Oke, siap. Kecap boleh. Semua. Aku mau yang asli Indonesia. Oh, mantap. Mantap. Pasti enak banget. Nah, teman-teman, aku sekarang dapat bakso geger. Di Jakarta Barat, cara namanya Senang Hati. Mungkin si abang ini pikir si bule dia gak bisa bertahan, makanya aku kasih lebih dagingnya. Baik banget. Kita campur dulu, biar dapat semua rasanya. Selamat makan. Bakso ini sampai mampus. Nah, enak banget. Aku orang yang jatuh cinta sama baksonya. Kalau aku bisa, aku mau bikin pie sama baksonya biar aku bisa makan bakso terus. Bakso geger ini enak banget, tapi sayangnya tidak terlalu pedas. Jadi teman-teman, kalau kalian ada rekomendasi, tolong kabarin di komen biar aku bisa dapat terus cari yang makanan yang paling pedas di seluruh Indonesia. Day one jadi orang kampungan. Di mana-mana, di kampung, di kota.